Halo, kami dari tim Divisi Logistik dan Pergudangan akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Di sini, kami akan membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan fungsional tiap user, model tabel database serta relasinya, use case diagram, activity diagram, data flow diagram, dan desain user interface. Fungsional equipment terbagi menjadi 3, yaitu admin, staf gudang, dan staf logistik. Di bagian admin sendiri, yaitu admin bisa melakukan login, admin bisa menginputkan data obat, admin bisa menginputkan data alat, admin bisa memverifikasi kedatangan barang, admin bisa mengisi formulir permintaan barang keluar oleh divisi lain. Lalu di staf gudang sendiri, staf bisa melihat laporan barang keluar atau permintaan barang dari divisi lain, lalu bisa melihat laporan kebutuhan stok barang, menginput kebutuhan tambahan yang belum ada di dalam list tersebut. Staf logistik, staf bisa melihat daftar shopping list dan semua bisa melihat laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan sisa stok. Nah, ini adalah logical model dari database. Nah, pada database dibuat 11 tabel seperti berikut ini. Yang pertama, tabel supplier. Nah, tabel supplier ini digunakan untuk menyimpan data informasi supplier, berisi ID, nama, dan alamat dari supplier. Yang kedua, tabel alat. Nah, tabel alat digunakan untuk menyimpan informasi alat, berisi ID, nama, harga alat, dan juga stok alat. Yang ketiga, ada tabel obat. Nah, tabel obat digunakan untuk menyimpan informasi obat. Isinya ID, nama, harga, dan juga stok obat. Kemudian ada tabel kebutuhan alat. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan kebutuhan alat yang stoknya habis atau menipis. Isinya ID, jumlah alat yang dibutuhkan, dan juga harga total dari jumlah alat itu. Nah, kemudian ada tabel kebutuhan obat. Nah, tabel kebutuhan obat sama dengan tabel kebutuhan alat digunakan untuk menyimpan data-data obat yang stoknya sudah habis atau menipis, berisi ID, jumlah, dan harga. Harga total dari jumlah yang dibutuhkan. Kemudian ada tabel histori pengambilan alat. Nah, tabel histori pengambilan alat ini digunakan untuk menyimpan informasi dari alat-alat yang diambil oleh divisi lain. Isinya ID pengambilan, jumlah alat yang diambil, ID pengambil, dan juga keterangan. Kemudian ada tabel histori pengambilan obat. Sama seperti tabel histori pengambilan alat, digunakan untuk menyimpan informasi obat-obat yang diambil atau diminta oleh divisi lain. Isinya ada ID, jumlah obat yang diambil, ID pengambil, dan juga keterangan. Kemudian tabel histori belanja alat dan tabel histori belanja obat. Nah, kedua tabel ini, tabel histori belanja alat digunakan untuk menyimpan alat-alat yang baru dibeli. Ada tanggal dan juga status. Tanggal dibeli dan status, apakah sudah diverifikasi atau belum. Kemudian ada tabel histori tambahan. Histori belanja tambahan dan kebutuhan tambahan. Nah, tabel kebutuhan tambahan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan yang belum ada di kedua tabel ini. Nah, isinya ada ID, nama, jumlah, dan juga harga total. Kemudian, pada tabel histori belanja tambahan digunakan untuk menyimpan informasi ketika dari tabel kebutuhan ini sudah dibeli. Ini relational model dari database. Nah, di tabel supplier, dia menjadi source dari tabel alat dan tabel obat. Nah, dan ID supplier dari tabel supplier menjadi PK atau primary key. Kemudian di tabel obat dan tabel alat, ID alat menjadi PK, dan di tabel obat, ID obat menjadi PK. Sedangkan ID supplier di tabel obat menjadi
FK atau foreign key. Nah, kemudian tabel obat ini menjadi source dari tabel histori pengambilan obat dan tabel kebutuhan obat. Nah, ID obat menjadi foreign key dari tabel histori pengambilan obat dan ID obat menjadi foreign key dari tabel kebutuhan obat. Nah, kemudian untuk tabel alat juga sama. Tabel kebutuhan alat, tabel alat menjadi source dari tabel kebutuhan alat dan tabel histori pengambilan alat, di mana ID alat ini nanti menjadi foreign key dari tabel kebutuhan alat dan menjadi foreign key dari tabel histori pengambilan alat. Sedangkan dari tabel kebutuhan alat, tabel kebutuhan obat, dan tabel kebutuhan tambahan ini nanti akan menjadi source dari tabel histori belanja alat, histori belanja obat, dan histori belanja tambahan, seperti gambar diagram ini. Relasinya kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah diagram UML use case. Di sini, dalam diagram ini kita dapat melihat apa saja yang admin dapat lakukan, dimulai dari admin yang dapat menginput obat, menginput peralatan, menyimpan informasi stok. Kemudian, dari admin yang menyimpan informasi stok, diteruskan ke staf gudang yang dapat melihat laporan stok. Selain melihat laporan stok, staf gudang juga dapat mendata stok apa saja yang dipesan. Dari staf gudang, kemudian diteruskan ke staf logistik. Staf logistik menerima laporan pesanan, kemudian menyimpan data pesanan, dan diteruskan kembali ke admin yang dapat melihat laporan beli barang. Kemudian untuk diagram UML activity-nya, di sini bisa melihat interaksi antara admin, staf gudang, sistem, staf logistik, dan juga database. Dimulai dari admin yang login ke dalam sistem, kemudian dimulai dari admin yang login, kemudian dari database yang menyimpan data staf, saling memberikan izin akses. Setelah mendapat izin akses, admin dapat melakukan input data obat, kemudian sistem akan menyimpan data obat dan memasukkannya ke database data obat. Selain menginput data obat, admin juga dapat menginput data alat yang juga akan sistem menyimpan data alat dan memasukkannya ke database data alat. Kemudian data obat dan data alat akan dikelola oleh sistem untuk mengecek ketersediaan barang dan kemudian akan dibuatkan lagi database laporan stok. Staf gudang yang ingin menginput data tambahan harus mencocokkan dengan database dari laporan stok. Kemudian sistem akan membuat rencana pesanan barang dan membuat database laporan pesanan. Kemudian staf logistik yang ingin menginput data barang yang ingin dibeli mencocokkan terlebih dahulu laporan pesanan, kemudian sistem memproses pesanan barang dan membuat database baru lagi yang bernama barang yang ingin dibeli. Admin dapat melihat laporan barang baru setelah sistem mengolah laporan barang yang dibeli dari database barang yang ingin dibeli. Kemudian, admin dapat menginput barang baru dan memasukkannya lagi ke database data obat ataupun alat. Dari desain data flow diagram untuk barang masuk, dapat diketahui apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap staf, dimulai dari admin. Admin yang dapat login, lalu masuk ke sistem, yang mana bisa meliputi untuk input edit atau input atau edit data, lalu mengecek data barang, obat, dan alat, ketersediaan barang, dan laporan stok. Jika ada customer yang membutuhkan barang itu entah obat atau alat, admin akan mengecek ketersediaan barang. Jika dalam keadaan stok kosong, maka
admin akan menghubungi staf gudang untuk merencanakan pengadaan barang dan mendaftar kebutuhan apa saja yang akan ditambahkan ke shopping list. Staf gudang akan memberikan list kebutuhan pada divisi keuangan untuk proses pengadaan barang dan juga kebutuhan dana pada staf logistik yang akan membeli stok barang sesuai list kebutuhan dan staf logistik, input data, dan pada database barang yang baru dibeli yang akan dicek oleh admin. Gitulah alur dari data flow diagram barang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang DFD barang keluar. Alur dari barang keluar. Divisi lain yang mengajukan permintaan barang melalui admin. Terus admin akan menginput data laporan barang keluar dan memproses stok atau edit data barang pada database obat atau alat yang tersedia. Dan data tersebut diberikan pada staf gudang untuk memberikan barang sesuai kebutuhan divisi lain. Berikut rencana desain UI dari divisi logistik dan pergudangan. Oke. Menu utamanya ada 4 menu. Ada admin, staf gudang, staf logistik, dan laporan. Pertama, staf admin. Pada menu admin, akan diarahkan ke window login. Setelah sukses login, akan dialihkan ke window input barang. Nah, di bawah window input barang, ada submenu lagi. Ada submenu checklist barang datang dan formulir barang keluar. Nah, pada input barang ini, user bisa menginput data obat atau data barang. Nah, pada menu checklist barang datang, user bisa memverifikasi kedatangan barang, apakah barang yang datang itu benar-benar datang atau tidak. Kemudian pada formulir barang keluar, pada menu formulir barang keluar, user bisa menginput informasi-informasi barang keluar dari divisi yang meminta, Kemudian masuk ke menu staf gudang. Di sini staf gudang akan dialihkan ke window list barang keluar. Nah, di bawah sini ada submenu laporan kebutuhan barang dan list barang keluar. List barang keluar yang sedang dibuka sekarang. Nah, list barang keluar ini berisi barang-barang yang diminta hasil dari mengisi form ini. Sehingga nanti staf gudangnya bisa tahu apakah apa saja barang yang diminta sehingga bisa diantarkan. Kemudian verifikasi ini berfungsi sebagai staff agar memberi tanda kalau barangnya sudah dikirimkan. Kemudian di submenu laporan kebutuhan barang berisi list kebutuhan dari tabel kebutuhan yang stoknya habis atau menipis, dan user atau dalam konteks ini staf gudang bisa menginput kebutuhan barang tambahan yang belum ada di tabel list kebutuhan ini. Bisa menambah, akan masuk ke tabel ini. Kemudian pada menu berikutnya untuk staf logistik dan pergudangan, staf logistik akan dialihkan kepada window shopping list. Shopping list ini adalah tabel kebutuhan yang telah disetujui oleh divisi keuangan atau sudah didanai. Sehingga staf logistik nanti bisa melihat apa saja yang perlu dibeli dan bisa mencetaknya menjadi bentuk fisik. Kemudian yang keempat ada menu laporan. Nah, di menu laporan ini ada 2 window. Yang pertama window keluar masuk dan window stok. Nah,
yang untuk keluar masuk berisi laporan barang yang masuk atau barang yang baru dibeli, dan barang keluar atau barang yang diambil oleh divisi lain. Kemudian pada laporan stok berisi sisa stok yang sekarang. Demikian dari tim divisi logistik pergudangan. Terima kasih.